Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqallah wa nasarahu wa sayyidina wa hasamal ahsab wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil qadir walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa asrukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Di pagi hari yang penuh barakah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak-gerik tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Di saat takbir kita renungkan di hati yang paling dalam bahwa betapa mulia dan tingginya pujian akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini pula kita terkadang tidak mampu menahan air mata karena mengingat keluarga yang jauh dari pandangan mata, saudara yang di perantauan, anak-anak yang dalam perjalanan, orang tua yang sudah tidak ada lagi karena telah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sadar, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Idul Adha dikenal sebagai hari raya haji karena pada tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah ini yang dikenal dengan hari Tarwiyah, saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Mekah meninggalkan Mekah menuju Padang Arafah, dan pada tanggal 9 Zulhijjah saudara-saudara kita melakukan wukuf di Padang Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Dengan berpakaian ihram, pakaian yang tak berjahit, seluruh jemaah haji memakai pakaian ihram berwarna putih yang melambangkan suci. Semua jemaah haji melepaskan predikat identitas pribadi, menanggalkan status sosial dan segala atribut artifisial yang seringkali menjadi sumber keangkuhan dan kesombongan. Suasana wukuf di Arafah menggambarkan pada mahsyar yang akan dihadapi seluruh umat manusia dalam segala bentuk. Hari ketika mulut telah dikunci, tapi tangan dan kaki yang nanti bersaksi di depan pengadilan ilahi Rabbi tentang amal baik dan amal buruk selama hidup di dunia yang fana ini.
diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 27 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Doa yang dikumandangkan jemaah saat akan mencapai bukit Safa dan Marwah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi an yattaqwa bihima wa man tatawwa khairan wa inna Allaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukur kebaikan lagi Maha Mengetahui. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati umat Islam seluruh dunia, bernama air Zamzam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di sini. Nabi berjuluk Khalilullah, kekasih Allah ini, mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa kalau Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah di Musdalifah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung panjang, haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim sangat sedih dalam perenungan yang sangat panjang itu. Karenanya pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita semua disunahkan untuk berpuasa disebut dengan hari Tarwiyah yang berarti hari merenung. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, kembali Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya, sehingga kita juga disunahkan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini, kembali Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka yakinlah Nabi Ibrahim atas perintah Allah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail dikisahkan Allah dalam surah Safa ayat 110. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni
narek kota gini kamanu tapasigani kapten nabangkuta para malomo koi amatay ng sesero amu narek kokura ni matu tagere nasabay maganti iyong luno nagnampa tatiwin ng iyong wajib para mencari kanan-kanan di hari amu kapalang juga kita para Tuhan mengaku dia sebab kerajaan lawan itu aku kasih sering buang nah halalan dari Yesus sedang tinggal kurang dan dia berkata dia benci nah sebab kemana kami kembali roja sebelumnya hingga tanya elok dengan Allah Taala Nabi Ibrahim menjawab baiklah anakku Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu setelah Ismail putra tercinta diteletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat namun tidak mempan bahkan tergores pun tidak pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menemukan ini yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hamba-Ku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan-Ku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganmu, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di lehernya supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkan lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan pisau itu berbatu yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, Anda katakan potong, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya dan Allah berseru dengan firman-Nya menyuruh menghentikan perbuatannya tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan penyembelihan seekor kambing sebagai korban sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Safat ayat 107 sampai 110. Wabadainahu bizibin azim dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Watarakna alaihi bil Qur'ana fil ajri kami abadikan untuk Ibrahim ujian
merupakan waktu yang sangat tepat. Kita semua yang sudah mampu untuk berkorban, sangat dianjurkan untuk berkorban. Tujuannya selain sebagai bentuk patuh terhadap perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya, juga menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan empati kepada sesama manusia. Pentingnya dalam perintah berkorban telah ditegaskan Al-Quran. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah salat kepada Tuhan dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya ayat di atas, Rasulullah juga menegaskan bahawa tidak sempurna iman orang yang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan mengenyangkannya tanpa memperdulikan saudara dan tetangganya yang kelaparan. Dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minu alladzi yasma'u wa jaruhu ja'ilu ila al-jannah." Artinya, tidaklah beriman orang yang selalunya sementara tetangganya lapar sampai berbuka. Akhirnya, kalau sampai berkata ini, semoga jalan terbuka dapat menyadarkan kita untuk senantiasa meningkatkan kepedulian sosial dan dari kisah kepatuhan abadi lain senantiasa membawa kita untuk berbakti dengan penuh pengabdian kepada kedua orang tua. Para